dunia akan runtuh, dunia akan gelap, dunia akan hancur, ataupun dunia apa? Bencana yang dominan untuk gempa itu masih di daerah Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan NTB. Di tahun 2026 ini memang kita akan mendengar kabar kematian tokoh dunia. Saya bilangnya si rambut putih ataupun rambut pirang. Ada musisi ya yang akan tertangkap kembali dalam kasus yang sama, penggunaan obat terlarang dalam waktu dekat ini sekitar bulan 2 atau 3 bulan. Dan ada artis yang hamil di luar nikah yang akan terbongkar pada tahun 2026 ini. Mengerikan, sungguh mengerikan. Sebab banyak bencana yang akan terus berdatangan dengan kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Dimulai dengan cuaca ekstrim, kemudian kemarau panjang yang membuat gagal panen, bencana akan bertambah besar setelah melewati pertengahan tahun. Gempa bumi hingga gunung meletus juga menjadi ancaman serius bagi ketenangan umat manusia. Beruntungnya, Indonesia masih aman dan terkendali. Perang di kawasan Timur Tengah juga tidak membawa dampak yang senagat besar bagi bangsa Indonesia. Tapi mengapa ada pesan khusus agar kita bisa hidup mandiri? Mungkinkah bakal terjadi krisis pangan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati. Melewati pertengahan bulan April, tidak boleh lengah karena banyak hal yang tak terduga bakal terjadi. Cuaca hingga hari ini masih dikuasai oleh status ekstrim dengan perubahan iklim yang semakin tidak bisa dipahami. Banjir masih akan melanda sejumlah daerah dengan ketinggian yang tak disangka-sangka. Sementara itu, ancaman kemarau panjang juga mulai bisa dirasakan setidaknya dalam waktu 3 bulan mendatang. Nanti, mulai bulan Juni hingga Juli, kemarau membawa dampak yang sulit dibayangkan. Sebab, puncaknya akan terjadi gagal panen sehingga harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Tahun 2026 memang masih didominasi oleh bencana tanah dan air. Dalam waktu pertengahan tahun hingga bulan Juni, kita masih menghadapi yang namanya cuaca ekstrim, yang dimana cuaca berskala hujan tinggi, banjir di beberapa kota. Namun sekitar bulan Juli ke atas, Juli, Agustus, September, Oktober, kita akan mengalami yang namanya kemarau panjang, yang dimana panasnya itu di luar batas kemampuan manusia, kalau bahasanya seperti itu, karena memang sangat panas sekali dan kemarau ini banyak mempengaruhi khususnya ke daerah pertanian, sehingga untuk sayur mayur itu akan ada kenaikan dan kegagalan pada panen beras itu akan menjadi ujian bangsa Indonesia. Selain bencana yang dikirim oleh cuaca super ekstrim, tanda-tanda munculnya gempa bumi berkekuatan sangat besar sudah semakin terlihat. Feni Rama kemudian mencemaskan sejumlah daerah yang akan menjadi pusat kerusakan akibat gempa besar. Tapi yang lebih menakjubkan adalah kawasan yang menjadi titik terparah bencana. Semua ada di timur Indonesia, meski masyarakat di Pulau Sumatera tetap harus selalu siaga bencana.
Memiliki ketajaman indera keenam, Feni Rama sama sekali tidak menyebut Pulau Jawa sebagai daerah yang berbahaya. Untuk bencana sendiri, saya masih melihat bahwa bencana yang dominan untuk gempa itu masih di daerah Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan NTB. Seperti sebelumnya saya pernah bilang pada tahun 2025 di bulan November bahwa wilayah yang saya takuti adalah wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan NTB. Sampai saat ini pun saya masih khawatir dengan wilayah-wilayah tersebut karena memang bumi kita ini sudah sangat tua dan sudah sangat rentan sehingga adanya pembaharuan penataan geografis ya. Jadi banyaknya guncangan-guncangan bencana seperti gempa bumi yang besar gitu ya. Salah satunya adalah perubahan dalam bentuk tatanan. Tidak hanya Sumatera, Sulawesi, atau Nusa Tenggara Barat, Feni Rama juga menyebut Jawa Barat sebagai wilayah yang akan dihantam bencana dengan kekuatan sangat dahsyat. Salah satu bencana yang sangat memilukan adalah jebolnya sebuah tanggul sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Sementara itu, bencana semakin mengerikan karena ada angin puting beliung yang siap memporak-porandakan sebuah wilayah. Bencana angin, bencana tanah, itu wilayahnya berada di Jawa Barat. Di Pulau Jawa, saya lihat memang lebih aman daripada wilayah-wilayah yang saya sebutkan. Ini masalahnya hanya untuk koreksi pada wilayah-wilayah yang terdapat tanggul, agar mohon diperbaiki tanggul-tanggul tersebut, karena memang kalau saya lihat bahwa bencana itu karena akibat dari kerusakan tanggul. Untuk di daerah yang rawan angin itu memang di daerah Jawa Barat ya, itu di daerah Cisarua itu yang saya lihat rawan angin, daerah Ciapus. Nah, itu yang saya lihat angin yang begitu sangat besar bila mana sekiranya ada pohon-pohon yang sudah mengkhawatirkan agar segera dipangkas atau setidaknya dirapikan kembali. Walaupun banyak bencana yang menakutkan, beruntunglah gunung meletus tidak banyak terjadi. Teropong batin Feni Rama, hanya ada beberapa gunung aktif yang akan mengalami erupsi. Itu pun erupsi kecil yang tidak membahayakan. Tapi tidak perlu takut secara berlebihan, erupsi gunung berapi adalah cara alam memberi hadiah kesuburan bagi umat manusia. Untuk gunung meletus gitu ya, kalau saya lihat untuk di daerah Pulau Jawa, gunung meletus itu tidak terjadi secara besar-besaran, namun hanya erupsi-erupsi kecil di beberapa gunung yang memang aktif ya. Namun kalau saya rasa gunung tersebut tidak menjadi sebuah bencana nasional ataupun bencana internasional karena hanya erupsi kecil. Kalau bahasa saya bahwa gunung sedang ada acara, gunung sedang ada lelakon yang dijalani, karena memang dalam menghadapi peradaban baru gitu kan, untuk membagi harta dunia perlu adanya sebuah gerakan di bumi. Jadi kalau menurut saya, andai pun nanti ada erupsi di beberapa titik gunung di daerah Jawa, itu sebaliknya membuka kekayaan untuk di daerah sekitarnya, kekayaan alam akan keluar dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan untuk sesuatu hal yang baik. Kalau saya rasa, kayak saya lihat, justru untuk kesejahteraan rakyat-rakyat sekitarnya. Bencana memang belum bisa diredakan karena hampir setiap hari selalu ada kemalangan yang terjadi. Peristiwa-peristiwa menakutkan mulai dari gunung meletus, gempa bumi, hingga kemarau panjang adalah ancaman yang tidak bisa dielakkan. Tapi benarkah krisis politik di kawasan Timur Tengah akan membawa dampak bagi Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen.
agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gonjang-ganjing di tingkat global, menyusul gencatan senjata yang gagal antara Iran dan Amerika, kondisi semakin mencekam. Tapi perang tidak selamanya memberi dampak yang menakutkan. Bagi Indonesia, ketegangan di kawasan Timur Tengah justru membuka banyak peluang untuk meningkatkan perekonomian. Sebagai seorang ahli spiritual, Feni Rama meyakini bahwa perang Iran-Amerika tidak membawa banyak dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Meski tahun ini bukan tahun yang mudah, tapi tetap selalu ada harapan untuk memetik kebahagiaan. Di tahun 2026 ini memang sangat tidak mudah untuk bangsa Indonesia. Namun saya melihat masih ada sisi baik karena di dalam perang Iran ini ya memang kita harus membedakan antara akibat dan efek. Kalau saya lihat ini bahasanya bukan akibat. Kalau akibat kita menjadi korban sepenuhnya akibat dari peperangan ini. Tapi kalau saya ambil dari kesimpulan maknanya bahwa perang Iran dan perang Amerika ini kita kena efeknya. Nah, efeknya itu bisa negatif ataupun bisa positif. Namun yang saya rasakan bahwa terdapat sisi positifnya, yaitu saya melihat sebuah gambaran bahwa akan ada gedung besar, akan ada banyak masyarakat Indonesia yang akan bekerja di dalam gedung tersebut dan akan ada banyak penerimaan pekerjaan. Jadi dampak dari peperangan Iran dan Amerika tidak selamanya negatif buat Indonesia. Itu yang saya rasakan karena saya masih yakini bahwa Indonesia itu adalah negara yang berkembang. Maksudnya adalah bahwa negara yang masih bisa untuk tujuan untuk investasi. Karena bila mana kita lihat gelombang ekonomi, rasanya Indonesia adalah tempat yang tepat untuk menjadikan investasi besar untuk beberapa negara lain. Tidak hanya tokoh dunia yang meninggal, di masyarakat Indonesia juga akan mengalami duka yang sangat panjang karena wafatnya sosok terkenal ini. Dia adalah artis yang memiliki penggemar sangat berlimpah, sehingga kepergiannya ditangisi oleh senagat banyak orang. Semua orang seperti ikut berduka karena sosok yang pergi adalah tokoh yang dekat dengan siapa saja, termasuk dari kalangan selebriti. Di tahun 2026 ini memang kita akan mendengar kabar kematian tokoh negara, tokoh dunia. Ya bisa dikatakan dia tokoh karena memang tergolong famous ataupun terkenal. Dan itu bukan dari orang Indonesia tetapi dari negara luar. Saya bilangnya si rambut putih ataupun rambut pirang. Itu akan pergi, akan meninggalkan dunia pada tahun ini, ya. Itu akan menjadi berita yang sangat menggeparkan, menjadi berita yang memang sepertinya ditunggu-tunggu ya gitu. Nah itu yang terjadi di tahun 2026 ini. Tahun 2026 ini untuk masyarakat Indonesia sendiri, bahwa memang kita akan kehilangan figur ya, dan beliau pernah mempunyai jasa di negara kita dan kita akan kehilangan beliau gitu ya. Tapi ya memang karena sudah usia dan sudah ada penyakit yang lama diderita dan sekiranya beliau pergi dari dunia ini. Dari panggung para selebriti, jerat kasus narkoba masih belum bisa dilepaskan. Kali ini, yang akan tertangkap polisi karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah seorang musisi. Sosoknya sangat populer karena karyanya memang luar biasa. Tapi ketergantungannya pada narkoba membuat karirnya tersendat tanpa bisa diperbaiki. Kondisi artis senior ini sangat memprihatinkan karena karir dan popularitasnya telah dipertaruhkan. Celakanya, peristiwa ini bukan baru sekali terjadi. Memang ada musisi
ya yang akan tertangkap kembali dalam kasus yang sama, penggunaan obat terlarang dalam waktu dekat ini sekitar bulan 2 atau 3 bulan, dan sebelumnya dia sudah pernah masuk ya. Jadi kalau bahasa hukumnya residivis, dan ini akan tertangkap kembali. Lalu ada kasus besar yang dimana artis yang muda, tidak terlalu artis baru gitu ya, kan ada kasus yang besar yang dimana kasus masalah percintaan, masalah perselingkuhan, skandal yang akan terbongkar pada tahun 2026 ini. Dan artis tersebut sangat tidak disangka-sangka karena kalau saya lihat dia tipe yang artis yang kalem, rambutnya panjang, pembawaannya lembut, dan tidak disangka-sangka ini akan menjadi skandal yang besar, akan naik ke atas. Dan ada artis yang hamil di luar nikah. Itu memang kalau saya lihat ini antara sekitar bulan Oktober ya, kurang lebih ya, Oktober November itu ada artis yang hamil di luar nikah, namun coba untuk dikelabui agar masyarakat tidak mengetahui. Tapi kan masyarakat kita itu penciumannya tajam, jadi pasti kalian akan paham. Lalu apa yang bisa dilakukan di tengah hantaman banyak bencana alam? Mengapa kita harus bisa hidup secara mandiri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari-hari yang berat harus terus dijalani sepanjang tahun ini. Bencana juga tak berhenti sampai tiada hari tanpa rasa ngeri. Begitu masifnya gempuran bencana alam, ada yang meramal bahwa bumi akan memasuki fase kiamat di tahun ini. Tapi menurut keyakinan Feni Rama, kiamat tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi. Sebab semua itu bukan ketentuan yang bisa ditebak oleh umat manusia. Jadi saya masih yakini bahwa yang dinamakan bahwa ada perangan, adanya kiamat di bulan November, dunia akan runtuh, dunia akan gelap, dunia akan hancur, ataupun dunia apa, saya meyakini itu tidak akan terjadi. Tapi memang kesulitan hidup sepanjang tahun 2026 tidak pernah terbayangkan akan terjadi, karena semua yang meresahkan ada di tahun ini. Maka demi menyelami setiap kesusahan, sudah saatnya kembali membaca sejarah, termasuk sejarah peristiwa-peristiwa kelam di masa silam. Menghadapi semua kemalangan hidup, seperti teladan sejarah, kita harus berusaha mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup yang serba tidak menentu harus diantisipasi secara presisi. Salah satunya dengan tumbuh menjadi manusia-manusia yang tidak tergantung pada orang lain. Kita harus mengenang lagi ke dalam sejarah bahwa kehidupan tradisional kita tidak bisa melupakan. Kita harus mandiri, cobalah untuk berternak ikan. Tidak usah ikan-ikan yang sangat sulit untuk konsumsi kita sehari-hari seperti ikan lele. Itu saya selalu mengajarkan kepada teman-teman semua, ataupun ikan nila gitu ya. Jadi ikan-ikan yang mudah untuk berhidup ya, untuk hidup di mana aja. Nah, jangan malu untuk anak-anak bangsa Indonesia. Ayo kalian menjadi manusia yang mandiri, pesan saya. Menjadi manusia, orang yang bertalenta, bercocok tanam, bertani. Kita tidak perlu malu. Beternak, kita tidak perlu malu gitu loh. Jadi untuk kembali ke tradisional bukanlah suatu hal yang hina. Jadi ini adalah positifnya, kita perlu positive thinking gitu, bahwa
kita harus mengingat sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah, itu pesan moralnya. Jadi menurut saya segala ujian, segala cobaan ini, kenapa kok begitu menterengnya berita masalah lampu mati atau bagaimana, bahwa positive thinkingnya kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah, bahwa kita tidak boleh melupakan yang namanya tradisional, dan tidak usah malu kalau kita untuk kembali ke masalah itu. Hingga pertengahan bulan April, hidup memang masih tetap tidak mudah untuk dijalani. Banyak bencana serta rupa-rupa peristiwa mengejutkan. Jadi, agar tidak ikut tergerus gerak zaman yang makin susah, lebih baik berserah diri kepada Tuhan. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan karena perlindungan yang niscaya diberikan kepada kita. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.